Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yaitu PPT Jurnal Umum Perpetual dari kelompok 5 Five Company. Next. Baik, di sini ada anggota kelompok yang bernama satu Meisha, kedua Indaryani, ketiga Stephanie Friska Action, keempat Fitri Abelia Ananda, terakhir saya sendiri yaitu Friska Moniasari. Baik, Selanjutnya, selanjutnya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Jurnal Umum Perpetual. Jurnal Umum Perpetual adalah jurnal yang melakukan pencatatan persediaan barang yang dicatat pada saat terjadinya proses transaksi. Pada jurnal umum perpetual, pencatatan dilakukan secara terus-menerus dan terperinci untuk setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang. Persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat karena tercatat secara terus-menerus. Transaksi pembelian barang dapat dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli atau harga perolehan, dan jika terjadi penjualan akan dicatat dengan mengkredit akun persediaan barang dagangan sebesar harga pokoknya. Berikut contoh pencatatan transaksi jurnal umum perpetual. Yang pertama ada pembelian barang dagang secara tunai. Pembelian barang dagangan dicatat ke akun debit, kas dicatat ke akun kredit. Yang kedua, pembelian barang dagang secara kredit. Pembelian barang dagangan dicatat di akun debit, utang dagang dicatat di akun kredit. Yang ketiga, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli secara tunai. Kas dicatat di debit, persediaan barang dagangan dicatat di akun kredit. Yang keempat, pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli, utang dagang di debit, dan persediaan bahan dagangan di kredit. Yang kelima, penjualan barang dagangan secara tunai, kas dicatat di debit, penjualan dicatat di kredit, harga pokok penjualan dicatat di debit, persediaan barang dagangan dicatat di kredit. Yang keenam, penjualan barang dagang secara kredit, piutang dagang dicatat di akun debit, penjualan di akun kredit, harga pokok penjualan di akun debit, persediaan barang dagang di akun kredit. Yang ketujuh, penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai, return dan penjualan dan PH dicatat di akun debit, kas dicatat di akun kredit, persediaan barang dagang dicatat di akun debit, harga pokok penjualan dicatat di akun kredit. Yang kedelapan, penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit, return, penjualan, dan PH dicatat di akun debit, piutang dagang dicatat di akun kredit, persediaan barang dagangan dicatat di akun debit, harga pokok penjualan dicatat di akun kredit. Yang kesembilan, pembayaran biaya angkut yang dibeli, persediaan barang dagangan dicatat di akun debit, kas dicatat di akun kredit. Yang kesepuluh, pembayaran beban angkut barang yang dijual, beban angkut penjualan dicatat di debit, kas dicatat di kredit. Yang ke-11, pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Utang dagang dicatat di debit, kas dicatat di kredit. Ke-12, pembayaran utang Ke-12, pembayaran utang dagang dengan adanya potongan. Utang dagang dicatat di debit, kas dicatat di kredit, persediaan barang dagangan dicatat di kredit. Yang ke-13, penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan. Kas dicatat di debit, piutang dagang dicatat di kredit. Dan yang terakhir, yang ke-14, penerimaan pelunasan piutang dengan potongan, kas dicatat di debit, potongan penjualan dicatat di kredit, serta piutang dagang dicatat di kredit. Oke, berikut adalah contoh soal. Selama bulan Desember 2013, Waserba 81 mencatat transaksi-transaksi di bawah ini. Perusahaan menggunakan metode perpetual untuk mencatat transaksi terkait barang dagangan. Pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. 3 Desember, membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10, N/30, freight on board FOB, shipping point sebesar 21.600. 4 Desember, membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. 6 Desember, menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit
2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. 14 Desember Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Lutfira sebesar 2.600. 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. 21 Desember untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 freight on board FOB destination sebesar 20.000. 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember penjahit Basita karena terdapat catat produksi. 26 Desember menerima returan barang dari Ibu Evi Eliana pembelian retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. 28 Desember membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. 29 Desember membeli perlengkapan toko, kantong pembungkus, kertas truk, label harga, dan lain-lain sebesar 800. 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Adika Pranusitia dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Berikut adalah daftar saldo PT Waserba 81 1 Desember 2013. Nama akun yang pertama adalah kas di BNI, masuk ke akun debat sebesar 21.200. Piutang dagang 51.300. Persediaan barang dagang 1 Januari 200.800. Suransi dibayar di muka 5.600. Perlengkapan toko 3.800. Perlengkapan toko peralatan toko sebesar 156.500. Akumulasi depresiasi peralatan toko masuk di akun kredit 18.900. Peralatan toko di debit 60.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 20.000. Utang dagang 32.200. Utang gaji tidak ada. Beban yang masih harus dibayar tidak ada. Utang bank 40.000 di kredit, utang bunga tidak ada, modal saham 50.000 di kredit, saldo laba 1 Januari 2013 135.100 di kredit, dividennya
45.000 di debit, penjualan 1.073.700. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitria Abelia. Retur dan potongan penjualan bertambah di debit sebesar 30.900, diskon penjualan bertambah di debit 19.800, beban pokok penjualan bertambah di debit 521.200, beban gaji penjualan bertambah di debit 111.600, beban iklan 27.000, beban depresiasi peralatan toko kosong beban perlengkapan toko kosong, beban kirim penjualan 10.100, beban listrik air telepon toko bertambah di debit 13.200, beban penjualan lain-lain bertambah di debit 4.200, beban gaji administrasi bertambah di debit 50.600, beban sewa bertambah di debit 27.900. Beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban asuransi kosong, beban listrik, air, telepon kantor bertambah di debit 6.600, beban bunga kosong, beban administrasi lain-lain bertambah di debit 2.600, jumlah 1.369.900. Jurnal umum virtual dalam ribuan. Yang ke-1, pada tanggal 1 Desember 2013, beban sewa bertambah di debit sebesar 2.400, kas di BNI di kredit 2.400. Persediaan barang dagang di debit 2.600, utang dagang di debit 2.600. Tanggal 4 Desember, persediaan barang dagang bertambah di debit 500, kas di BNI bertambah di kredit 500. Tanggal 6 Desember, piutang dagang bertambah di debit 8.500, penjualan 8.500 bertambah di kredit. Beban pokok penjualan bertambah di kredit 5.000, persediaan barang dagangan bertambah di kredit 5.000. Tanggal 7 Desember, kas di BNI bertambah di debit 8.900, piutang dagang di kredit 8.900. Tanggal 10 Desember, kas di BNI bertambah 27.200 di debit, penjualan di kredit 27.200. Beban pokok penjualan bertambah di debit 16.000. Persediaan barang dagangan di kredit 16.000. Tanggal 12 Desember, utang dagang bertambah di debit 21.600, persediaan barang dagang di kredit 432, kas di BNI di kredit 21.168. Tanggal 14 Desember, retur dan potongan penjualan bertambah di debit 1.500, piutang dagang di kredit 1.500. Persediaan barang dagang bertambah di debit 900, beban pokok penjualan di kredit 900. Tanggal 15 Desember, beban iklan bertambah di debit 2.600, di BNI di kredit 2.600. Tanggal 16 Desember, kas di BNI bertambah di debit 6.860, diskon penjualan 140, piutang dagang di kredit 7.000.
Tanggal 19 Desember, persediaan barang dagang bertambah di debit 11.800, kas di BI di kredit 11.800. 19 Desember, utang dagang di debit 9.000, kas di BNI di kredit 9.000. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013, yaitu piutang dagang termasuk debit sebesar 26.000, penjualan dimasukkan ke kredit sebesar 26.000, dan beban pokok penjualan dimasukkan ke debit 13.200, dan terakhir yaitu persediaan barang dagang dimasukkan ke kredit 13.200. Nah, pada tanggal 21 Desember, piutang dagang dimasukkan debit sebesar 1.100, kas di BNI dimasukkan di kredit 1.100. Lalu, pada tanggal 21 Desember, kas di BNI sebesar 17.600 dimasukkan di debit, piutang dagang sebesar 17.600 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 21 Desember, persediaan barang dagang sebesar 20.000 dimasukkan di debit, dan utang dagang sebesar 20.000 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 24 Desember, utang dagang sebesar 2.000 dimasukkan debit, dan persediaan barang dagang sebesar 2.000 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 26 Desember, retur dan potongan penjualan sebesar 1.200 dimasukkan debit, kas di BNI 1.200 dimasukkan kredit, persediaan barang dagang sebesar 700 dimasukkan di debit, beban pokok penjualan sebesar 700 dimasukkan di kredit, dan pada tanggal 28 Desember beban gaji penjualan sebesar 700-600 dimasukkan di debit, beban gaji administrasi sebesar 4.800 dimasukkan debit, kas di BNI sebesar 12.400 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 29 Desember, perlengkapan toko sebesar 800 dimasukkan debit, kas di BNI sebesar 800 dimasukkan di kredit. Pada tanggal 30 Desember, piutang dagang 18.750 masukkan debit, penjualan sebesar 18.750 masukkan kredit, beban pokok penjualan sebesar 11.250 dimasukkan di debit, dan persediaan barang dagang sebesar 11.250 dimasukkan kredit. Selanjutnya saya akan bagikan kepada Mesya. Untuk tanggal 30 Desember, kas di BNI masuk ke dalam debit senilai 26.840. Kemudian diskon penjualan masuk ke akun debit senilai 260. Piutang dagang masuk ke akun kredit dengan nilai 27.100. Kemudian tanggal 31 Desember, utang dagang senilai 18.000 masuk ke akun debit, persediaan barang dagang masuk ke akun kredit senilai 180, dan kas di akun kredit senilai 17.820 dengan jumlah total 314.600 antara debit dan kredit. Baik, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang kami teliti oleh materi-materi yang telah kami cari. Mohon maaf bila salah kata maupun salah ucapan. Saya sebagai moderator dari kelompok 5 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan.